Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka minadh dhalalati wa minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kembali kita mengucapkan segala pujian yang mengandung ketundukan yang totalitas dan mengandung unsur ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini bertepatan pada tanggal kita cek dulu tanggalnya. Tanggal 27 sekarang. Tanggal 27 Zulqa'dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai tanggal 27 Zulqa'dah ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Dan yang terpenting adalah keimanan, sehingga mudah-mudahan dengan keimanan yang secuil ini Allah mengistiqomahkan kita di atas agamanya, dan kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi, hitungan hari, kita insyaallah akan sama-sama melaksanakan atau masuk kepada suatu bulan yang hari pertamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, bahwasanya Rasulullah mengatakan afdalu ayyamid dunya yaumun nahri. Hari dunia yang paling utama, yang paling afdal di sisi Allah itu adalah hari penyembelihan. Maka kita disyariatkan untuk banyak berzikir, banyak beribadah pada hari tersebut, dan terkhusus 10 hari pertama di hari bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kami sampaikan firman Allah dalam surah Al-Fajr,
Ayat yang pertama, yang kedua Allah berfirman wal fajri walayalin ashr. Jadi Allah bersumpah demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Jadi malam-malam yang 10 para ahli tafsir mayoritas dari kalangan mereka mengatakan layalu ayyamil ashri min dzulhijjah, yaitu 10 malam dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya, dan ini merupakan kekhususan bagi Allah. Ini adalah perbuatan Allah, khusus hanya untuk Allah. Namun ada maknanya, ada hikmahnya, ada rahasianya. Karena para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah dengan nama makhluknya, ini menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Karena dalam Al-Quran banyak Allah pernah bersumpah demi waktu duha, bahkan demi waktu secara umum, wal asr, demi waktu kata Allah. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan kita harus mentadaburi dan merenungi sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, karena ketahuilah sesuatu yang Allah bersumpah dengannya menunjukkan padanya ada suatu hal yang penting yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat kita, yang apabila kita sia-siakan maka kita akan menjadi orang yang merugi. Contoh waktu. Kalau kita sia-siakan waktu kita gunakan untuk perkara yang mendatangkan murka Allah, tentu inilah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Karena hidup kita ini waktu, Pak. Sekarang saya umur 33. 33 ini berasal dari setiap detik yang saya lalui. Detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun menjadi abad, dan seterusnya. Itulah perjalanan kita. Ini tergantung dengan waktu ini, Pak. Jadi tatkala Allah bersumpah walayalin ashr, Allah ingin mengatakan bahwasanya penting kita untuk fokus pada 10 hari pertama di hari bulan Zulhijjah. Dan ditegaskan lagi oleh ayat yang lain sebagaimana dalam penggalan surah Al-Hajj ayat 28, Allah mengatakan wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang maklum, yang telah diketahui. Maksudnya adalah para ulama mengatakan diantaranya Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan ayyamul ashri adalah hari yang 10 dari bulan Zulhijjah. Apa keutamaannya sangat luar biasa. Karena di mukadimah ini mungkin kita ingin memotivasi diri saya sendiri ya, terutama kemudian jemaah sekalian. Ingatlah sabda Nabi SAW, Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari ini, ma min ayyamin, kata Rasul, tidak ada hari-hari, tidak ada hari di dunia ini gitu kan. Al-amalu salihu ahabbu ilallah, amal soleh di hari tersebut lebih Allah cintai. Min hadhihi ayyamil ashri, dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya amalan soleh Allah cintai di hari-hari itu. Perbanyaklah gitu. Di hari-hari yang lain juga, namun di hari itu Allah lipat gandakan amalan yang kita lakukan gitu. Qalu, lantas para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, bagaimana kalau jihad gitu. Apakah amal soleh di hari itu lebih besar keutamaannya daripada jihad? Pada jihad ini adalah amalan yang sangat besar, ya kan? Maka Nabi mengatakan, iya, meskipun seorang itu berjihad, qala walal jihad ya, meskipun dia berjihad ya, dibandingkan dengan amal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal, lebih utama ya amal soleh di 10 pertama Zulhijjah itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seseorang keluar dengan membawa dirinya, wala falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak pulang lagi gitu. Dia tidak bawa apa-apa lagi kecuali hanya tinggal nama, dia terbunuh dan mati syahid ya, gitu Pak. Maka untuk itu Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu hari di situ namanya hari Arafah. Ketika jemaah haji wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Rasul
ditanya su'ila Rasulullah SAW an sawmi yaumi Arafah, ditanya Nabi tentang pahala puasa hari Arafah, maka Nabi menjawab innahu yukaffirus sanatal madiyata wal atiyah, sesungguhnya orang yang ikhlas berpuasa di hari Arafah tersebut maka akan mengampuni dosa-dosanya yang setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi sebelum mengerjakan ini bukan berarti kita habis itu bebas buat dosa gitu ya. Udahlah, kan sudah puasa Arafah Pak gitu kan sudah ada jaminan diampuni, bukan itu maksudnya. Maksudnya ini menunjukkan keutamaan kita melakukan puasa hari Arafah dan seterusnya daripada amalan soleh yang bisa kita lakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah tersebut ya. Baiklah Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatut Tafsir ya, fi mukhtasari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ya. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada ayat yang ke-17 dan 18, masih menjelaskan tentang karakteristik ataupun sifat-sifat orang-orang munafik. Dalam ayat ini Allah memberikan permisalan gitu kan. Karena di antara usul Al-Qur'an Bapak Ibu ya adalah bitamsil, bil amsilah, dengan memberikan permisalan-permisalan gitu. Sehingga ya di dalam dakwah pun tidak apa-apa Pak, selama yang dimisalkan tersebut sesuai dengan konsep Al-Qur'an dan hadis ya, tidak lari gitu, maka boleh kita menggunakan metode misal, metode contoh, selama diperbolehkan, selama tidak berbenturan dengan substansi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang artinya Allah berfirman, permisalan mereka seperti orang yang menyalakan api. Tatkala api tersebut telah menerangi apa yang di sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya api tersebut dari mereka dan meninggalkan mereka di dalam kesesatan dan la yubsirun, dan mereka sedangkan mereka tidaklah mampu melihat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidaklah kembali ya kepada Islam, kepada jalan yang lurus. Ini. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembacaannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa qad iltafata fi asna'il misli min al-wahidi ila al-jam'i fi qawlihi falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala berpaling ketika di tengah-tengah sedang membawakan permisalan terhadap orang-orang munafik dari kata ganti yang semulanya tunggal kepada kata ganti yang jamak. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ya, supaya bisa kita nanti melihat kata ganti atau dhamir yang ada di ayat ini gitu. Lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali memakai kata ganti mereka. Mereka ini Allah tunjukkan kepada orang munafik. Masaluhum kata Allah, permisalan mereka. Kemudian Allah misalkan mereka dengan kata ganti satu orang gitu, tunggal. Ya, kamasali. Kamasalil ladzi, bukan kamasalil lazina. Kalau kamasalil lazina contohnya dengan kata ganti jamak gitu. Ini tidak. Kamasalil ladzi istauqada, bukan istauqadu gitu. Jadi apa hikmahnya
gitu. Apa tujuannya? Ini ada dari sisi bahasa Arab, ini ada ya, ada faedahnya, ada pelajaran yang kita petik gitu. Di dalam firman Allah, falamma adha'at ma haulahu, dan tatkala api tersebut ya menyinari, menerangi ma haulahu ya, apa yang di sekitarnya ya. Nya ini kan tunggal ya. Ya, nya ini kembali kepada contoh yang Allah perbuat tadi. Zahaballahu binuha, lihat. Kemudian Allah memakai bentuk jamak lagi ya. Jadi Allah merubah ya dari yang tunggal, dari kata ganti tunggal, dari haulahu huwa ya. Kemudian zahaballahu binurihim. Kemudian Allah setelah itu dengan domir jamak hum gitu ya. Zahaballahu binurihim, dan tatkala api tersebut ya telah menerangi apa di sekitarnya, nya ini yang Allah berikan permisalan mereka orang munafik itu seperti seorang ya, seorang Allah perumpamaan dengan seorang laki-laki yang menghidupkan api. Dan tatkala api itu sudah hidup menyinari apa yang di sekeliling orang yang menghidupkan ini tadi, seseorang ini ya dengan bentuk tunggal ini yang Allah berikan contoh. Setelah itu Allah menghilangkannya, yang menghilangkan cahaya itu cahaya mereka. Kembali Allah menggunakan kata mereka gitu. Jadi di sini dirubah oleh Allah, awalnya kata gantinya tunggal ya di contoh yang Allah berikan, kemudian setelah itu kembali ya kepada kata ganti jamak gitu Pak. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan yang mereka orang-orang munafik itu fi dhulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat ya, mereka buta, mereka tuli ya, bisu, buta, dan mereka tidak kembali. Kemudian kata beliau, ini perkataan daripada Imam Ibnu Katsir ini yang diringkas sih. Semuanya ini perkataan Imam Ibnu Katsir Pak, tapi tidak semuanya gitu, karena sudah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza afsahu fil kalam, ini ya adalah bentuk yang paling fasih ya, di dalam perkataan Arab gitu. Jadi bentuk seperti ini yang paling fasih sebenarnya ya. Tidak Allah gunakan, contohnya itu adalah domir ya, domir jamak gitu. Allah gunakan domir tunggal gitu ya. Wa ablaghu fi nizam, dan lebih ya, lebih dalam gitu Pak ya, di dalam aturan atau susunan bahasa Arab. Ini terkait dengan bahasa Pak ya. Zahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa taala hilangkan ya cahaya mereka, ai azhaba anhum ma yanfa'uhum, yaitu Allah hilangkan dari mereka apa yang bermanfaat bagi mereka. Orang-orang munafik itu yaitu cahaya ya, wa huwa nuru, dan yang bermanfaat itulah cahaya. Wa abqa lahum ma yadurruhum, kemudian Allah menyisakan untuk mereka ma yadurruhum, apa yang memudaratkan mereka, wa huwal ihraq wad dukhan, yaitu ya sesuatu yang terbakar ya akibat api ya. Kalau seandainya sudah kita padamkan, maka yang tersisa apa? Sisa-sisa yang terbakar itu. Jadi Allah perumpamakan orang yang lagi niup api Pak ya, lagi membuat api unggun lah contohnya Pak ya. Nah, kalau seandainya sudah Allah padamkan api itu gelap, namun ada sisa-sisa bekas bakaran, itu aja yang Allah sisakan untuk orang munafik ya. Wadukhan, dan asap, nah, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Watarakahum, dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumatin, di dalam ya kegelapan ya. Kegelapan apa itu? Ini beliau terangkan, wa huwa ma hum fi minasyakki, yaitu kegelapan yang mereka di dalamnya dari keraguan. Bentuk kegelapannya adalah kegelapan keraguan ya terhadap ya Islam, terhadap Allah, terhadap agama Islam. Kemudian kegelapan apa lagi? Wal kufri wan nifaq, kegelapan kekufuran dan kemunafikan. La yubsirun, mereka tidak melihat. Maksud tidak melihat di sini adalah la yahtaduna ila subulin khairin, mereka tidak mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang baik. Wala ya'rifuna, dan kemudian mereka juga tidak mengetahui
jalan atau petunjuk hidayah yang mengantarkan kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ma'adzalik, dan mereka dalam kondisi seperti itu, dalam kegelapan Pak ya, gelapnya keraguan-raguan, gelapnya kemunafikan, gelapnya kekufuran, gelapnya dosa, dalam keadaan seperti itu mereka juga Allah berikan sifat summun ya, la yasma'una khairan. Mereka itu peka, mereka itu tuli, tidak bisa mendengar kebaikan. Luar biasa orang munafik ini Pak ya. Bukmun, mereka juga bisu. La yatakallamuna bima yanfa'uhum, mereka tidaklah berbicara terhadap perkara-perkara yang baik yang bermanfaat bagi akhirat, bagi dunia dan akhirat mereka. Jadi mereka itu sebenarnya bisalah berbicara Pak, namun untuk berbicara perkara yang baik itu yang nggak bisa gitu. Iya, kalau menfitnah nomor satu, ya, kalau berkata jorok nomor satu orang munafik ya. Tapi suruh bang ngaji malah sekali mereka itu, ciri-ciri kecilnya itu Pak ya. Artinya berkata yang baik itu sulit mereka itu Pak ya. Nah, namun kalau itu berbau gosip, itu nomor satu Pak ya. Iya, ghibah ya, itu prioritas mereka. Adu domba, ini prioritas orang munafik ini Pak. Bagaimana orang itu bisa terpecah belah gitu ya, orang Islam itu bisa ya, bisa terpecah belah dan bisa Islam itu dihinakan. Itu senang sekali. Perkataan yang berbau provokasi ini kesenangan orang munafik. Ya kan, perkataan yang melemahkan Islam ya. Ini luar biasa Pak ya, perkataan-perkataan orang munafik. Namun untuk perkara yang baik mereka bisu ya, tidak bisa mengucapkannya. Umyun, mereka juga buta. Fi dhalalatin wa imayatil basirah, mereka buta ya, larut dalam kesesatan dan buta basirah mereka, penglihatan untuk kebenaran itu buta mereka, nggak bisa melihat kebenaran, padahal mereka melihatnya normal Pak, namun cuma melihat sesuatu yang buruk saja. Ini luar biasa Pak ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata gitu. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, namun yang buta itu sebenarnya adalah hati ya, yang ada di dada gitu. Jadi yang buta itu bukan mata mereka gitu ya. Iya. Kok ditawil Ustaz? Ini bukan tawil Pak, ini langsung ada nasnya, ini bukan tawil, Allah sendiri yang menjelaskannya gitu. Falihada la yarji'una ila ma kanu alaihi minal hidayah, oleh sebab itu mereka tidak kembali kepada keadaan mereka sebelumnya dari hidayah ya. Mereka sebelumnya kan dapat hidayah, Rasul menyampaikan kebenaran, hidayah bayan kepada mereka, namun mereka tidaklah mengimaninya, bahkan tidak kembali kepadanya. Allati ba'uha ad-dhalalah, yang mana hidayah tersebut mereka telah jual gitu ya, telah mereka tukar dengan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah lanjut memberikan permisalan tentang orang-orang munafik ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumat. Atau permisalan lain orang-orang munafik itu adalah seperti soib.
Soib itu nama lain dari matar ya. Matar artinya hujan yang Allah turunkan dari langit. Fihi dhulumatu wa ra'du, yang mana hujan itu ya di dalamnya ada kegelapan, kilat dan petir. Tatkala datang hujan itu menimpa mereka, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Minas sawa'iq ya, karena takut ya dari apa-apa? Dari suara petir. Hadaral maut. Nah, dan juga karena mereka takut khawatir mati gitu ya. Nah, nanti bahaya nih ya. Kena tembak petir gitu ya. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir itu. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum, hampir saja kilat itu menyambar absarahum, penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi, kullama adha'a, setiap kali ya petir itu bersinar gitu ya, menyinari mereka, masyaw fihi, mereka berjalan di dalamnya ya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila gelap ya, mereka berdiri. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim, kalau asalnya Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu kuasa. Artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini permisalan yang selanjutnya ya, yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza mislun akharu darabahu Allah taala li darbin akhara minal munafiqina wa hum qaumun yadhharu lahumul haqqu taratan wa yashukkuna taratan faqulubuhum fi hali syakkihim wa kufrihim wa taraddudihim kasaybin wasaybu al-matar. Kata beliau, ini adalah contoh lain yang Allah telah jadikan untuk contoh lain dari orang-orang munafik. Iya. Dan orang munafik itu mereka adalah suatu kaum yang tampak bagi mereka kebenaran kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu secara zahir ya, secara kasat mata orang-orang munafik itu sulit Bapak Ibu untuk dibedakan. Karena terkadang di zaman Nabi mereka juga sholat, bahkan hadir di majelisnya Nabi gitu. Jadi terkadang kata beliau, wahum qaumun yadhharu lahumul haq, tampak bagi mereka kebenaran taratan, kadang-kadang, wa yashukkuna taratan, dan terkadang pula mereka ragu terhadap kebenaran. Jadi hati orang munafik itu ragu-ragu, Pak. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman itu 100%, nggak ada keraguan. Al-Quran itu benar, Islam itu agama yang paling benar. Jadi kalau seandainya ada kita merasakan benar gak ya Islam itu yang paling benar, udah taubat Pak. Nanti mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan kemunafikan itu. Ya. Karena orang yang beriman itu adalah percaya ya kepada Allah. Ini rukun iman yang 6 itu kita hafal. Ya kan? Beriman kepada Allah, ya kan? Al-imanu billah wa malaikatihi ya wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya kan? Kemudian beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi gitu. Rukun 6 yang 6 itu yang pertama kali ini dasarnya, dasar keimanan itu, Pak. Rukun iman yang 6. Kemudian ditambah dengan keimanan lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau ada hati kita ragu, benar nggak ya gitu, na'udzubillah Pak. Jadi kita nggak boleh ragu sedikit pun dari Al-Quran, meskipun satu huruf Pak. Alif lam mim, benar nggak alif itu bagian dari Al-Quran? Kalau kita ragu, na'udzubillah, jatuhlah kita ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Demikian juga hadis yang sahih. Demikian juga syariat Islam secara keseluruhan nggak boleh ragu. Benar nggak sholat itu wajib? Nah, kalau kita masih tanyakan seperti itu, kecuali memang kita nggak tahu Pak ya.
Ya. Kalau kita nggak tahu, tentu obatnya bertanya ya. Setelah dijelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Qurannya hadisnya sahih, maka itu baru kita yakini. Ya. Dan kita nggak boleh ragu, Pak. Ya, tidak boleh ragu. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang pertama ya, yang seperti kita bahas kemarin surat Al-Baqarah ayat yang kedua gitu ya. Zalikal kitabu la raiba fih, jelas. Inilah Al-Quran kata Allah. Alkitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada sedikit pun ragu di dalamnya. Itu keyakinan dasar kita ya. Ini berbeda nantinya dengan orang-orang falasifah, orang filsafat, karena dalam konsep filsafat itu harus diragui dulu Pak gitu. Jadi jangan diyakini dulu. Jadi keyakinan itu berangkat dengan keraguan. Nauzubillah. Nah ini kalau dalam konsep ilmu dunia boleh, jangan kita langsung percaya kan, itu tabayun dulu ya. Tapi kalau Al-Quran jangan tabayun. Bapak ini ayatnya out, saya harus tabayun dulu ini. Ya kan Al-Quran kan saya nggak dengar langsung katanya. Iya, saya nggak hidup kok di masa turunnya wahyu, kan itu syubhat mereka gitu kan. Ya, maka kita bilang sama orang yang seperti itu, kalau engkau meragukan akan Al-Quran, ragui ibumu sebagai orang tua yang melahirkanmu. Kenapa? Kamu kan nggak lihat juga, nggak ingat juga. Ingat nggak kamu ketika ibumu melahirkan? Dan ingat nggak engkau ketika ayahmu dan ibumu melakukan hubungan sehingga menyebabkan kelahiranmu? Tahu nggak kamu? Dia jawab, oh nggak tahu. Tidak seluruh yang tidak kita lihat itu kita ragui gitu. Kalau seperti itu kita ragu sama orang tua kita, boleh jadi kita anak angkat ya. Jadi harus banyak prosesnya, proses ya DNA apa semua gitu. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang banyak syubhat-syubhat seperti itu Pak ya. Apalagi di kalangan orang-orang ateis ya, orang-orang bodoh ya, yang sok pintar itu orang ateis. Jadi terkadang orang munafik itu ya syukuna taratan, terkadang mereka ya ragu-ragu terhadap kebenaran Islam, Al-Quran, Rasulullah dan keimanan yang lainnya. Faqulubihim fi hali syakkihim, dan hati-hati mereka dalam kondisi ragu. Wa kufrihim, dan dalam kondisi kekufuran mereka. Wa taraddudihim, dan di dalam ya ketidakpercayaan. Itu sama juga ya, taraddud dengan syak ini bersama. Ya tidak percaya ya, ragu gitu. Nah, itu kondisi orang munafik gitu ya. Maka Allah berikan permisalan dalam ayat ini kasoibin ya, seperti hujan. As-saibu al-mataru, yang dimaksud dengan as-saib adalah hujan, karena bahasa Arab ini kosakatanya itu banyak gitu Pak ya, luas. Makanya ketika kita lihat ada hujan turun, kita menggunakan kata soib ya. Allahumma soiban nafian ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini soib ini hujan ya. Jadi soib itu Pak hujan artinya. Hujan yang nafian, yang bermanfaat kan gitu. Nazala minas sama'i fi hali dhulumatin, ya turun dari langit dalam keadaan gelap gitu. Kan biasanya kalau hari hujan seperti itu Pak ya. Ya, biasanya cuaca gelap, mendung gitu ya. Jadi gelap ini perumpamaan dari apa? Kata beliau, hiya syukuk wal kufru wal nifaq, perumpamaan dari keraguan, kekufuran dan kemunafikan orang munafik tersebut. Waradun, kemudian berkilat gitu. Apa namanya? Berpetir. Suara itu petir artinya. Ya, biasanya hujan itu dibarengi dengan petir gitu Pak ya. Jadi Allah permisalan kedua dengan kata petir. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan wara'dun, dan petir ya, au kasaybi minas sama'i fi dhulumatu wara'du wa barq, ada dan petir ya, dalam keadaan air yang turun itu Allah umpamakan orang munafik itu seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian dalam keadaan gelap ya, kemudian ada petir ya, kemudian ada kilat ya, itu wa huwa ma yuz'ijul quluba minal khauf, yang mana petir itu ya menggetarkan hati
Dan biasanya kita takut gitu Pak ya. Pasti ada ini secara tabiat manusia pasti ya. Ya ketika petir besar itu ya, kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain ya, petir itu Allah jadikan seperti itu, ini bentuk tasbih kepada Allah. Fa inna min sya'nil munafiqina, karena di antara keadaan orang-orang munafik al khaufu syadidu wal faza, ya, rasa takut yang sangat besar dan kekhawatiran. Kalau munafiknya itu diketahui oleh orang Islam gitu. Nah, ini ya, jadi orang munafik ini memang seperti itu Pak ya. Ini ketika mereka lemah ini. Karena memang ayat ini asbabun nuzulnya ketika Islam kuat ya. Ketika Rasulullah telah menguasai kota Madinah, maka orang-orang kafir itu yang tidak mau nantinya tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah, mereka sebagiannya menjadi orang munafik, pura-pura Islam. Jadi mereka ini ada rasa takut gitu, takut kepada Rasulullah, takut kepada kaum muslimin. Kalau seandainya ya terbongkar kedok mereka, ya terbongkar coki mereka gitu ya. Makanya dalam ayat ini Allah permisalkan mereka itu seperti orang yang sedang berjalan di tengah hujan yang deras, yang gelap, yang disertai dengan kilat dan petir yang menyambar-nyambar. Nah, sehingga ya mereka begitu takutnya ya, ketika terang kilatnya mereka jalan, ya ketika gelap mereka berhenti dahulu gitu. Ya mereka takut, ada rasa cemas. Nah, ini makanya Allah permisalkan keadaan mereka dengan permisalan hujan yang dibarengi oleh petir dan kilat ini, gitu Pak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain ya. Ini dalam surah Al-Munafiqun, ini penggalan ya dalam surah Al-Munafiqun ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik ini, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Jadi orang munafik ini menganggap ya seluruh perkataan teriakan itu diarahkan kepada mereka gitu. Mereka orang munafik ini artinya gampang sekali tersinggung. Jadi setiap orang muslim misalkan ya menyampaikan sesuatu berkenaan dengan kemunafikan misalkan, orang-orang munafik tersinggung itu Pak. Ya ini kami yang dibilang oleh Nabi ini pasti kan gitu. Iya. Jadi supaya orang munafik itu gampang kali tersinggung gitu Pak. Ketika kita berbicara tentang kemunafikan yang berkaitan dengan karakteristik mereka. Ya, contoh ya Pak ya, kita sekarang berbicara tentang sifat orang munafik itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dalam perkara sholat, sifat orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan ya. Pas ada Nabi aja sholat dia Pak. Nah, jadi kalau ada orang sholatnya pas ada mertua gitu, ini dikhawatirkan ya. Ya sholat lagi ya, sholat berjamaah lagi. Kenapa Pak? Kalau nggak ada mertua nggak malas saya berjamaah ya. Ya jadi Bapak sholat berjamaah ini ya segarlah sama mertua ya gitu. Nah, ini dikhawatirkan ada ya sifat-sifat kemunafikan gitu. Ya, karena itu memang bahkan dalam hadis sering kita sampaikan, salat yang paling berat ya, asyaddus salati alal munafiqin salatul fajr ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh. Kenapa Pak? Karena di zaman Nabi itu memang tidak seperti sekarang. Sekarang udah terang ya, ada listrik. Di zaman Nabi gelap. Jadi memang orang-orang yang sholat terkadang tidak samar wajahnya gitu. Jadi orang munafik ini kan ibadah mereka tuh kalau dilihat orang aja gitu. Nah ini kesempatan subuh ini kan gak ada yang lihat. Kita sholat pun kan Nabi terkadang gak lihat juga gitu. Udahlah kita jangan sholat aja gitu. Ya Nabi gak lihat juga itu gitu. Nah gitu Pak. Jadi memang orang-orang munafik seperti itu Pak ya. Malas sholat karena memang dia gak ikhlas, itu yang menyebabnya malas. Jadi kenapa orang bisa rajin sholat? Karena itulah keikhlasannya, ada harapannya kepada Allah. Kalau nggak ikhlas ya tidak akan istiqomah. Jadi kenapa orang itu lemah dalam istiqomahnya di dalam beribadah? Contohnya itu mungkin keikhlasannya yang lemah.
Maka yang harus dia lakukan solusinya adalah bagaimana dia mentajdid ya, bagaimana dia merenovasi ya, memperbaharui keikhlasannya. Bagaimana cara dengan baca Al-Quran Pak? Baca Al-Quran, baca hadis ya tentang keutamaan amal. Tentu hadis yang sahih gitu Pak ya. Nah, ini akan memotivasi kita dalam beramal gitu. Karena Allah sendiri yang memotivasi kita kan seperti itu. Dan Rasul juga, motivasi dari Allah itu tentu itu yang lebih baik. Sekarang Pak ya, manusia itu lebih lebih terhanyut ya, lebih terpengaruh gitu kalau manusia sebagai motivatornya. Iya, saya lihat itu ya, seminar misal menjadi pengusaha gitu ya, seminar menjadi pengusaha sukses gitu, lihat tarifnya luar biasa, di hotel pula ada sana Pak. Iya, luar biasa, ratusan ribu terkadang beli tiketnya gitu Pak. Oh, itu berapi-api gitu ya, sangat termotivasi manusia gitu untuk sukses dalam kehidupan dunia kita, gini ini langkah-langkah seperti ini ya. Sekarang yang memotivasi kita Allah, terkadang orang nggak semangat juga ya. Padahal perkataan Allah perkataan yang paling benar, perkataan Rasulullah perkataan yang paling benar ya. Nah, padahal itulah yang harus menjadi motivasi kita, Al-Quran gitu. Al-Quran banyak sekali ya menyuruh kita untuk apa? Beramal saleh, menyuruh kita meninggalkan kemaksiatan, hanya beribadah kepada Allah saja, menyuruh kita untuk menjauhi diri kita dari kesyirikan. Al-Quran yang menyuruh kita gitu. Banyak sekali ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu salah satunya ya. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, kalau dia mati membawa dosa syirik besar itu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Nauzubillah. Ya, ini adalah luar biasa motivasi Allah kepada kita, bagaimana kita menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Sehingga jangan gampang-gampang kita kan, aduh kan cuman zimat Pak Ustadz gitu. Walaupun zimat Pak ya, boleh jadi zimat inilah yang mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Nauzubillahi min zalik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, disahihkan oleh sebagian para ulama ya, ada dua orang laki-laki Pak di zaman Bani Israel ya, kemudian dua laki-laki ini dicegat oleh kaumnya, oleh kaum penyembah berhala. Kemudian rajanya mengatakan, qarrib walau bidzubabah ya, berkorbanlah ke kalian, sembelihlah meskipun hanya menyembelih seekor ya lalat. Maka yang satunya menyembelih Pak, dia sembelih, dia korbankan, dia potong lalat untuk berhala gitu, meninggal akhirnya masuk neraka. Yang satunya tidak mau, akhirnya dia dibunuh oleh raja itu, namun ternyata yang terbunuh inilah yang dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini luar biasa ya. Itu hanya lalat Pak ya, apalagi kepala kerbau ya. Ya, kepala kerbau dipotong untuk apa? Dipotong untuk jembatan ya, untuk penghuni jembatan. Nauzubillah, ini kesyirikan yang sangat luar biasa yang terkadang masih mengakar di tengah-tengah masyarakat kita, namun sekarang mau dibela-bela dengan istilah ya adat ya, dengan istilah cagar alam, dengan istilah ya budaya ya. Orang nyembah berhala itu budaya juga Pak. Budaya itu apa definisinya? Sesuatu yang dikerjakan turun-temurun gitu. Orang yang nyembah berhala di zaman Nabi itu sudah menjadi budaya Arab waktu itu. Ketika pertama kali berhala dimasukkan ke Jazirah Arab, siapa yang memasukkan berhala ke Jazirah Arab? Amr bin Luhai. Ya, dari mana itu? Dari Syam, gitu. Itu. Dan setelah itu Rasul belum lahir tuh, masih jauh ya. Iya, Nabi belum lahir waktu itu. Sehingga ya menyembah berhala sudah menjadi tradisi adat orang Arab. Datanglah Islam meluruskan adat yang seperti ini. Karena kan dikit-dikit kan itu gitu. Oh ini kan sudah menjadi adat kita Pak Ustadz gitu. Ya kalau adatnya bertentangan dengan Al-Quran Pak, ya adatnya yang diperbaiki gitu. Bukan Al-Quran yang harus disamakan, harus harus disesuaikan dengan adat. Tidak bisa, adat harus disesuaikan dengan Al-Quran
Di Minang saja nggak sampai kalah kita dengan orang Minang ya. Minang saja apa? Adat basa di syarak. Artinya adat itu harus sesuai dengan agama gitu. Ya kan? Syarak bersandi kitabullah. Syarak harus sesuai dengan Al-Quran. Lihat perkataan yang selanjutnya, ya syarak mangato. Artinya agama yang memerintahkan itu. Agama yang menjadi pedoman. Baru adat memakai gitu. Baru apa yang dikato oleh syariat itu, apa yang menjadi perintah dari syariat itu barulah diaplikasikan oleh adat. Jangan kebalik gitu. Nah, kalau kebalik susah apa ya? Iya, ini yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Maka adat kebiasaan ini hendaknya kita perbaharui terus gitu ya. Kalau seandainya sudah menyimpang dari rel jalan yang lurus, maka cepat-cepat kita kembalikan ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam ya, dengan agama kita. Ya. Qala wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kemudian ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Wa yahlifuna billah, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, innahum laminkum. Jadi orang munafik ini bersumpah pura-pura dia, ya kami ini dari kalian wahai kaum muslimin gitu. Wa ma hum minkum, lantas Allah menyanggahnya, tidaklah mereka itu dari golongan kalian wahai Rasulullah, dari golongan orang-orang yang beriman. Walakinnahum qaumun yafraqun, akan tetapi mereka adalah kaum yang yafraqun, yang jauh, yang lari dari kebenaran sebenarnya. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajmahun. Kalau seandainya ya mereka mendapati tempat kembali, tempat pelindungan gitu ya, dan goa-goa ya, dan tempat masuk ya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka mereka niscaya akan berlari ke tempat itu yajmahun ya, dengan cepat gitu. Karena memang mereka nggak ada lagi tempat ini ya, tempat berlindung. Ketika itu memang Islam kuat ya di fase Madinah itu. Ya, maka orang munafik pura-pura Islam lah waktu itu, Pak ya. Ini ya, ini karakteristik daripada ya daripada orang munafik tersebut ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik itu memang orang yang bermuka dua, sampai-sampai mereka rela bersumpah gitu. Ini Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 56 sampai 57. Sampai-sampai mereka rela bersumpah bahwasanya mereka ini masih dari bagian Rasulullah, masih dari kalangan para sahabat gitu ya. Orang-orang yang beriman waktu itu. Ya, demi menutupi kebohongan mereka. Ini yang kita ambil dari ayat ini, pelajaran ini Pak, di antara sifat orang munafik itu Pak, suka bersumpah palsu. Ini orang munafik ini yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ya kan, demi Allah wallahi, kata mereka, kami ini juga orang beriman. Lantas Allah bantah, Allah sanggah, enggak, kalian bohong gitu. Allah sanggah kepada Nabi SAW sehingga Nabi itu tahu ya orang-orang, keadaan orang munafik tersebut. Jadi orang-orang yang suka ya bersumpah bohong ya, bersumpah palsu, sudah disumpah misalkan ya oleh oleh negara misalkan, sumpah dengan Al-Qur'an kamu akan menjadi pejabat yang jujur misalnya. Rupanya enggak hebatnya. Ini termasuk di antara sifat-sifat orang munafik, nauzubillahi min zalik. Masuk atau Pak? Baik, karena sudah masuk waktu ya, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd.
Ayyuhal ikhwah, kembali kita melanjutkan pengajian kita, membacakan kitab Umdatu At-Tafsir ini. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Al-barqu ya huwa ma yalma'u fi qulubi haula'i darb min al-munafiqina fi ba'd al-ahyan min nuril iman. ولهذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيء لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. Kemudian kata beliau, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah juga mempermisalkan dengan yang pertama seperti hujan yang turun dari langit yang terdapat kegelapan di dalamnya. Fihi zulumat, ya, di dalamnya ada zulumat, kegelapan. Wa ra'dun, dan ya petir. Wa barqun, dan kilat gitu. Kemudian yang dimaksud dengan kata beliau, yang dimaksud dengan al-barq di sini adalah ma yalma'u fi qulubi haula'i darb. Ya. Apa yang menggentarkan gitu di dalam hati mereka orang munafik itu berupa ya permisalan ini Allah berikan permisalan berupa kilat gitu. Ini menggentarkan hatinya, menakutkan hatinya maksudnya. Daripada orang-orang munafik fi ba'dil ahyan, ya, di dalam sebahagian keadaan kondisi mereka dari cahaya keimanan, ya. Jadi terkadang yalma'u ini bermakna menerangi, ya. Terkadang cahaya kilat itu yang Allah permisalkan kepada orang munafik itu, ya, ini terkadang bersinar gitu, ya. Ketika bersinar kan dikatakan di sini mereka lewat, ya. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada lintasan-lintasan apa namanya itu cahaya ke dalam hati mereka, ya. Namun itu hanyalah fi ba'dul ahyan, ya. Hanyalah pada sebagian kondisi saja atau sesaat saja atau ketika dalam suatu hal saja gitu. Artinya tidaklah itu konsisten nih gitu. Ini, ya. Ini yang dimaksud dengan al-barq kata beliau dalam ayat ini. Dan itu juga menakutkan mereka itu khawatir sekali gitu, ya. Ketika datangnya kilat pasti takut gitu, Pak, ya. Karena biasanya kilat itu disusul dengan petir gitu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadral maut. Kemudian mereka menyumbat gitu telinga mereka dengan jari jemari mereka karena takut, ya, terkena sambaran petir gitu. Dan karena menghindari kematian, takut, ya, karena kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa bersama dan akan senantiasa meliputi orang-orang kafir, ya. Dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan zatnya Allah gitu. Karena kita meyakini, Pak, Allah itu punya zat
sebagaimana kita meyakini Allah mempunyai sifat. Akan tetapi zatnya Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan makhluknya, demikian juga sifatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Dan Allah telah mensifati zatnya itu berada di atas arasy. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy gitu. Iya. Namun nggak boleh kita bayangkan seperti manusia atau raja yang duduk di atas singgasana raja. Nah, ini satu kesesatan ya. Karena menyamakan Allah dengan makhluk, ini sepakat orang-orang Islam itu adalah kekufuran. Ya Pak ya, namun namanya saja yang sama, istiwa. Secara lafaz sama. Sama sekarang Allah itu sami', mendengar. Kita juga sami' juga. Secara nama sama sifatnya kan, namun berbeda hakikatnya. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya, ini tidak seperti bersemayamnya raja ya terhadap apa? Terhadap kursinya atau terhadap singgasananya. Sebagaimana seorang ulama pernah difitnah apa ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah oleh Ibnu Battutah. Jadi Ibnu Battutah ini adalah orang yang suka raun-raun gitu. Namun dia ahli sejarah. Ya, untuk raun-raun itu, untuk bepergian itu ini butuh dana gitu. Nah, ketika itu kan rajanya pro Asy'ariyah Maturidiyah gitu dan benci kepada dakwahnya Syekhul Islam. Maka difitnahnya tambah senang mereka orang Asy'ariyah sehingga dapatlah fulus gitu ya. Nah, ini salah satu yang menfitnah beliau itu adalah Ibnu Battutah itu. Ya, yang suka menjalankan bepergian gitu ya. Kemudian menulis buku ya, perjalanan rihlah gitu ya. Ada buku beliau judulnya Rihlatu Ibnu Battutah. Rihlahnya Ibnu Battutah. Namun ada kebohongan yang dibuat. Dia mengatakan, Ibnu Battutah ini mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu beristiwa seperti duduknya seorang raja di tahta singgasananya katanya. Ini dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitabnya. Ini adalah suatu kebohongan, kedustaan yang disandarkan kepada beliau. Karena beliau tahu ya Pak ya, laisa kamitsli syai'un, itu tahu beliau ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sekufu ya. Allah itu tidak pernah sama dengan Allah itu tidak pernah sama dengan makhluknya sedikit pun gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan di sini, wala yajri'un hadrahum syai'un, ya. Kemudian tidaklah bermanfaat rasa takut mereka itu sedikit pun, rasa kekhawatiran mereka itu ya terhadap apa? Ya terhadap pengumuman yang Allah berikan, seperti mereka yang sedang ditimpa oleh hujan yang deras ya, yang ada di situ petir ya. Maka kan mereka menutup telinganya supaya khawatir takut ya dari bunyi petir itu. Maka rasa takutnya mereka ini, kata beliau, tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Kenapa? Ya, meskipun mereka menutup telinganya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki mereka disambar petir ya, maka tidak ada yang bisa ya menyelamatkan mereka. Li'annallaha muhitun bihim biqudratihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hanya cuma berusaha kan gitu. Ya, wahum, dan mereka tahta masyiatihi, berada di bawah kehendak ya Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi. Terkadang masyiah dengan iradah itu sama. Ya, keinginan. Kalau masyiah itu lebih kita artikan keinginan, iradah kehendak, sama apa ya? Kalau orang berkeinginan berarti artinya dia berkehendak. Begitu juga kebalikannya. Kalau orang berkehendak berarti dia ingin gitu. Nggak mungkin ya orang yang menghendaki sesuatu tapi nggak ingin gitu. Nah, ya ini mustahil ya. Karena dua kata ini meskipun ada sisi perbedaannya, namun ada sisi kesamaannya gitu Pak. Jadi kita semua ini di bawah kehendak Allah. Kita memang Allah berikan kehendak. Ini akidah Ahlussunnah. Berbeda dengan Jabariyah Pak ya.
Kalau Jabariyah meyakini yang ini kelompok sesat ya, yang mana mereka mengatakan manusia itu nggak ada kehendaknya gitu. Bahkan orang mencuri itu bukan kehendaknya, itu kehendak Allah juga. Kan gitu. Jadi manusia ini mereka umpamakan seperti kertas yang diterbangkan angin. Ya, mau ke kanan, kiri, ke atas, bawah, terserah angin yang menerbangkan. Begitulah kita itu nggak ada kehendak katanya. Kehendak, ya kan? Dan ini suatu kesesatan. Kita Allah berikan kehendak betul. Sehingga di dalam surah Takwir ya, ayat yang penggalan terakhir dari surah Takwir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna. Ini berarti masyiah Allah sandarkan kepada kita. Dan kalian tidaklah berkehendak kata Allah. Illa ayyasha Allah. Kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah. Allah berikan kita kehendak betul, ya. Namun kehendak kita itu tidak bisa melanggar ataupun menandingi ataupun keluar dari kehendak Allah. Tetap Allah berikan kehendak gitu. Kalau kita tidak berkehendak, artinya kita tidak Allah berikan ikhtiar, masyiah, iradah, Allah tidak akan menyiksa kita. Ini sering kami sampaikan ya. Sesuatu yang kita tidak ada kehendak di dalamnya, Allah tidak akan tanya itu kelak di akhirat. Iya Pak, contoh Bapak sekarang jadi laki-laki, kan bukan kehendak Bapak, ya Pak? Iya. Atau Ibu jadi perempuan, ya. Apakah Allah tanya nanti kenapa kamu laki-laki? Kan enggak. Karena memang kita tidak ada masyiah di dalamnya. Namun kalau seandainya mengenai ibadah, sholat, ya, ibadahlah ya, Allah berikan kita kehendak, sehingga kelak kita ditanya tentang sholat kita. Gitu Pak ya, bagaimana tentang sholat kita? Karena amalan yang pertama dihisab, amalan yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Buruj ayat 17 sampai 20. Allah berfirman, hal ataka hadisul junud. Iya. Tidakkah, apakah telah datang kan? Sudahkah telah datang kepada engkau wahai Muhammad tentang cerita al-junud, bala tentara penentang ya, yaitu orang-orang, ya, dilanjutkan oleh ayat yang selanjutnya, Fir'aun wa Samud, yaitu tentara Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi orang-orang kafir itu ya mereka mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Sedangkan Allah ya menguasai ya mereka, di belakang mereka Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa. Artinya mereka meskipun ingin melakukan makar, ingin melakukan sesuatu hal, maka ingatlah ya Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Gitu Pak. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permisalan yang dibawakan oleh Allah terhadap orang-orang munafik di sini ya, Allah Subhanahu wa taala ingin ya mengatakan bahwasanya orang-orang munafik itu seperti itu. Mereka sangat takut dengan kaum muslimin, mereka sangat khawatir ya. Maka dipermisalkan orang yang berjalan di bawah air hujan ya, kemudian di bawah keadaan yang penuh dengan petir yang penuh dengan kilat ya, sehingga mereka berjalan dengan rasa ketakutan dan hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka gitu. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya, mereka tidak akan selamat. Kalau Allah mengendaki, kata Allah, kan Allah akan la dhahaba bisam'ihim. Allah bisa mengambil pendengaran mereka, menghilangkan pendengaran mereka dan menghilangkan ya penglihatan mereka. Kalau Allah mau, Allah bisa langsung azab, itu maksudnya. Namun dibiarkan oleh Allah seperti itu untuk supaya dosanya banyak bentuk istidraj ya Pak, ini loh yang luar biasa, sehingga ini menjadi barang bukti nanti kelak oleh Allah di mahkamahnya Allah, di peradilan Allah. Nah, ini perbuatan kemunafikan, sehingga Allah memasukkan seseorang itu ke dalam siksanya, ke dalam nerakanya di atas keadilan. Allah tidak pernah berbuat zalim gitu. Jadi kita masuk surga itu Pak karena rahmatnya Allah. Seseorang itu disiksa karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah berbuat kezoliman, tidak adil ya sedikit pun kepada
kepada makhluknya. Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah zat yang maha bijaksana, yang maha adil, itu maksudnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya selalu berjalan di atas keadilan yang telah Allah gariskan gitu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mengingat waktu ya sudah jam 8 lewat. Maka untuk itu di antara Bapak atau Ibu ingin bertanya, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya. Jadi kalau seandainya Bapak mau puasa boleh. Namanya puasa mutlak. Namun kalau seandainya puasa khusus Zulhijjah nggak ada, yang adanya puasa khusus Arafah ada. Tapi khusus sebelum tidak ada. Namun kita diperintahkan memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah puasa. Boleh puasa mutlak, insya Allah. Iya. Bahkan salaf ada juga yang memperbanyak puasa, tapi bukan puasa khusus Zulhijjah namanya Pak. Puasa mutlak gitu Pak. Jadi Bapak boleh berpuasa dan amalan-amalan yang lainnya. Puasa, baca Al-Quran itu dilipat gandakan Pak ya. Iya. Baca Quran, bersedekah, membantu orang gitu kan. Nah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas ya. Itu dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ditekankan diperbanyak gitu. Karena memang amalan itu sangat besar nilainya ketika di hari-hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Ya, silakan Pak. Iya. Tadi banyak Iya. Iya. sebenarnya orang-orang kafir ini kesempatan dia. Kenapa? Apa yang sebenarnya yang dicari oleh orang munafik ini kan? Iya. Munafik itu sehingga dia tidak bisa menerima Islam itu sebagai agama yang sempurna. Iya. Dia tetap kekafiran itu sebenarnya apa yang sangat mendasar sehingga hatinya terbelenggu, terkunci. Iya. Maka dikunci oleh Allah, nggak bisa mendapatkan hidayah. Iya. Apa sebenarnya yang Apa poinnya Pak ya? Iya. Iya. Lain kalau di zaman sekarang, munafiknya orang sekarang ini misalnya contoh Islam, tapi mengajarkan sholatnya masih belum gitu kan, itu kan munafik juga Pak. Iya. Tapi kalau ini munafik munafik besar ya, munafik besar ini apa yang menjadi dasar? Iya betul, masya Allah. Dia susah menerima sesuatu sebenarnya menerima keimanan pada Allah itu. Saya rasa itu aja. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak ini, masya Allah, apa sebenarnya penyebab gitu Pak ya? Apa poin yang menyebabkan mereka orang munafik itu sehingga mendapat ancaman yang sangat luar biasa, dikunci hati mereka, fi qulubihim ya, maradun ya, hati mereka sakit ya, khatamallahu ala qulubihim gitu, Allah mengunci mati hati mereka gitu ya, terkunci mati hati mereka, summum bukmun umyun ya kan, la yarji'un, sehingga mereka tuli, peka ya kan, kemudian bisu, buta, dan mereka tidak kembali, kan luar biasa. Jadi penyebabnya itu Pak, di antara penyebab-penyebab yang banyak, yang paling penting, yang paling dominan adalah asyak, ragu gitu Pak. Itu sebabnya Pak, mereka itu ragu ya, ragu-ragu, bimbang terhadap kebenaran Islam gitu. Berawal dengan keraguan itulah sehingga mereka nggak percaya gitu Pak ya. Namun mereka, kalau mereka menampakkan ketidakpercayaan mereka, ya mereka takut, khawatir gitu, karena qadarullah waktu itu Islam kuat gitu. Tentu ada konsekuensi yang harus mereka terima. Mereka mungkin akan dikucilkan. Mungkin kalau mereka beragama Nasrani, Yahudi, dalam hukum Islam mereka harus membayar pajak gitu Pak. Dan banyak konsekuensi lainnya yang akan mereka dapatkan. Itu. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang poinnya, tadi kita sebarkan tadi itu,
apa namanya itu keraguan. Sehingganya orang yang bertakwa itu Pak, sifat yang pertama kan dalam awal-awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibah dzalikal kitabu la raiba fi. Allah awali dengan harus meyakini Al-Qur'an gitu. Karena orang kafir, orang munafik ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an gitu. Iya. Iya, itu diantaranya juga Pak. Iya, karena mereka ragu akan kebenaran Al-Quran dan mereka lebih percaya yakin akan tradisi nenek moyangnya. Termasuk itu Pak. Kalau mereka yakin dengan Al-Quran, tentu mereka akan merombak, memperbaharui, memperbaiki adat mereka gitu. Berangkat dengan keraguan mereka Pak ya. Makanya kita nggak boleh ragu Pak terhadap kebenaran Islam. Kalau kita sudah dapati Al-Quran mengatakan seperti itu, jangan ragu-ragu lagi gitu Pak. Sehingga sahabat itu nggak pernah ragu Pak. Bahkan Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau ia mengatakan, kan waktu itu orang kafir Quraisy banyak yang ragu ya tentang kisah Mi'rajnya Nabi, Isra dan Mi'rajnya Nabi gitu. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau ia berkata Muhammad, saya nggak ragu. Makanya orang Islam itu Pak, kalau datang Al-Quran dan hadis, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, nggak ada nanya-nanya lagi. Kalau itu sudah sah datangnya dari Allah Al-Quran dan sudah sah hadisnya sahih ya, mereka nggak pernah ragu lagi. Sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami mentaatinya gitu. Kalau orang munafik kan nggak Pak ya. Mereka diliputi dengan kebimbangan dan keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lupa, khilaf, salah dan keliru dari kami pribadi, kemudian dari waswas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.